Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Puji Astuti, masih di dalam materi pada program prakerja, yaitu membangun bisnis bimbingan belajar untuk profesional pendidik. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menyaksikan video demi video dari saya, di sini akan saya jelaskan bahwa video ini merupakan video Q&A atau penjelasan dari beberapa pertanyaan atau sharing yang masuk ke grup Telegram ataupun juga ke kolom komentar yang ada di video saya. Nah, kembali dan terus saya ingatkan bahwa bagi teman-teman yang sudah memilih salah satu kelas yang ada di program prakerja, agar teman-teman menyelesaikan kelas tersebut sampai akhir, karena sertifikat pelatihan baru akan dikeluarkan baik itu oleh prakerja ataupun melalui platform yang teman-teman pilih apabila teman-teman sudah menyelesaikan kelas tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman berhenti di tengah jalan ya, yaitu karena ingin ganti kelas atau apa ya, karena sayang kuota yang sudah teman-teman gunakan akan terbuang dengan sia-sia. Jadi teman-teman, ada baiknya sebelum memilih kelas, teman-teman pastikan dulu bahwa memang kelas tersebut memberikan manfaat kepada teman-teman. Sebagai contoh, apabila teman-teman memilih kelas saya, yaitu yang bergerak di bidang bisnis pendidikan. Nah, kelas ini dapat teman-teman ikuti dengan tujuan, mungkin bagi teman-teman, ada sebagian teman-teman yang ingin ikut berkecimpung di dunia pendidikan seperti saya, atau yang sudah bergerak di dunia pendidikan atau di bidang bimbingan belajar seperti saya, ingin mengembangkan usahanya, kemudian ingin membangun usaha baru juga, atau ingin membuka cabang. Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian materi apa yang harus dipahami atau yang harus dipelajari. Karena apapun kegiatan atau usaha yang kita lakukan, ada dua faktor, yaitu pengetahuan secara teori dan implikasinya pada dunia nyata, atau kita gunakan sebagai prakteknya gitu. Jadi tidak bisa kita hanya mempelajari teorinya saja tapi tidak kita praktekkan, atau kita langsung praktekkan tanpa kita mengetahui teori-teori dasarnya gitu. Nah, sebelum saya memulai Q&A untuk minggu ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada seluruh staf yang membantu saya juga mensupport hingga hingga terrealisasikannya video demi video pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Nah, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang hingga saat ini masih eksis mengikuti program demi program yang ada di kelas saya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Selamat bergabung. Semoga penjelasan demi penjelasan yang akan saya sampaikan dapat diterima dengan baik, hingga akhirnya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi teman-teman semua. Oke, kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa sajakah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membangun bisnis baru? Baik, sebelum membangun bisnis baru, harus dipastikan dulu bahwa bisnis tersebut memang bisnis tersebut adalah bisnis yang benar-benar teman-teman pahami, atau teman-teman memang interest dengan
usaha tersebut ya, baik itu usaha yang menghasilkan jasa ataupun usaha yang menghasilkan barang ya. Nah, berbisnis seperti yang kita ketahui memang harus dilakukan secermat mungkin. Bahkan sebelum terjun ke dalamnya, ada berbagai persiapan yang harus dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membantu sedikit saja. Oke, jadi maksud saya berbisnis memang harus dilakukan dengan teliti ya. Jadi bukan hanya berdasarkan apa yang kita atau berdasarkan nafsu kita semata gitu, atau kita melihat orang lain kok berhasil ya di bisnis tersebut, kemudian kita ikut-ikutan. Atau misalkan aji mumpung ya, mumpung lagi bulan Ramadan seperti sekarang gitu, kita membuka usaha kuliner gitu, padahal kita tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut gitu ya. Jadi memang harus dilakukan secermat mungkin. Bahkan ya, ada beberapa persiapan yang memang harus teman-teman lakukan gitu. Nah, di sini saya akan membahas 5 hal-hal yang harus dipersiapkan untuk teman-teman dalam memulai suatu bisnis. Karena sebagian besar impian dari kaum milenial seperti teman-teman, karena saya yakin bahwa siswa yang mengikuti kelas saya ini mayoritas adalah kaum milenial ya. Karena kaum milenial itu biasanya mereka penuh dengan inovasi, kemudian mereka penuh dengan ambisi positif ya, sehingga ingin mencoba hal-hal yang baru dan terus mengeksplor kemampuan di dalam diri masing-masing gitu. Nah, bahkan ya, menurut riset terbaru pada tahun 2021, hasilnya menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang generasi milenial dan ini ya ingin menjadi seorang pebisnis. Ada yang memang berniat untuk menjadi pengusaha sukses gitu, tapi tidak menutup kemungkinan ya, atau tidak tidak hanya itu saja gitu. Jadi ada juga yang memang kaum milenial ini yang tadi seperti saya sampaikan itu seperti latah lah ya gitu, jadi pengennya ikut-ikutan saja gitu. Nah, saya di sini sangat berharap bahwa teman-teman yang saya yakin memiliki pemikiran yang sangat cerdas dan juga Masya Allah ya, mungkin memiliki kemampuan yang jauh di atas saya gitu. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang masih perlu teman-teman pelajari lagi. Setelah dipelajari atau setelah teman-teman mendapatkan pelatihan ini, bisa teman-teman explore kembali atau reminding kembali ya, reminding lagi apa sih gitu. Mungkin dari pengalaman teman-teman atau dari cerita teman-teman juga kan, mungkin kalian sedikit banyak sudah memahami atau sudah sudah menetapkan keinginan, oh saya ingin mencoba usaha ini, atau saya ingin mencoba usaha yang baru atau yang apalah gitu kan ya. Nah, dan saya yakin bahwa kalian itu ingin menjadi pebisnis bukan karena latah tadi ya, tapi memang sudah dipikirkan mengenai keuntungannya. Meskipun ya, teman-teman juga harus mempersiapkan apabila usaha yang teman-teman pilih itu pasti akan up and down, pasti besar kemungkinan juga akan mengalami kegagalan apabila teman-teman kurang mempelajari gitu. Karena memang ya, seperti saya ini sampai detik ini saya masih terus mempelajari, saya masih terus mengkaji, mengikuti beberapa pelatihan, berbagai macam seminar ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meminimalisir tingkat kegagalan
Karena kan memang kita sebagai pebisnis, hal yang paling menakutkan adalah apabila kita mengalami kegagalan atau bahkan maaf nauzubillah itu mengalami pailit ya, jangan sampai gitu. Karena nyatanya memulai bisnis harus dilakukan dengan seteliti mungkin, sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa kerugian bisa diminimalisir sejak awal gitu. Nah, apa saja sih hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai bisnis baru ya? Yang pertama perlu teman-teman persiapkan adalah bisnis plan ya. Nah, bisnis plan ini harus kalian persiapkan di awal karena komponen ini adalah komponen dasar perencanaan bisnis dari teman-teman. Umumnya, bisnis plan merupakan dokumen tertulis yang berisi perencanaan lengkap terkait usaha yang ingin dijalankan oleh suatu pihak. Nah, bisnis plan merupakan hal penting di dalam sebuah bisnis ya. Karena seperti pengertiannya bahwa bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis yang menjabarkan rencana-rencana di dalam bisnis, atau secara bahasanya bahwa bisnis plan ini adalah planning atau dokumen yang harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci. Nah, selain berisi mengenai strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, dokumen dari bisnis plan ini harus ada menjelaskan mengenai kondisi keuangan serta pendapatan dan pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut ya. Jadi apakah bisnis plan itu adalah rencana bisnis ya? Nah, bagi pebisnis pemula, fungsi dari bisnis plan adalah sangat vital untuk dapat meyakinkan dan menjadi pertimbangan utama para investor yang akan menanamkan modalnya. Nah, bisnis plan ini merupakan dokumen penting yang sangat berguna. Jadi setiap perusahaan harus memiliki bisnis plan. Idealnya rencana tersebut ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk melihat apakah tujuan dari si pebisnisnya ini sudah tercapai atau telah berubah dan berkembang. Namun terkadang rencana bisnis baru dibuat untuk bisnis mapan yang telah memutuskan untuk bergerak ke arah yang baru atau melakukan gebrakan ya. Nah, bank dan perusahaan modal ventura memang sering menjadikan dokumen dari bisnis plan yang layak sebagai persyaratan atau prasyarat sebelum mempertimbangkan untuk menyediakan modal bagi bisnis baru. Menjalankan sebuah perusahaan tanpa rencana bisnis biasanya bukan ide yang baik, karena faktanya sangat sedikit perusahaan yang mampu bertahan lama tanpa bisnis plan ini. Nah, bisnis plan yang baik harus menguraikan semua biaya yang diproyeksikan dan kemungkinan resiko dari setiap keputusan yang dibuat perusahaan. Bisnis plan bahkan di antara para pesaing dalam industri yang sama jarang sekali mendapatkan identik ya, atau biasanya seragam ya. Tetapi bisnis plan masing-masing perusahaan cenderung memiliki elemen dasar yang sama, termasuk ringkasan bisnis dan deskripsi terperinci tentang bisnis, tentang layanannya, juga tentang produknya. Apabila teman-teman menggeluti bidang jasa, tentu produk yang di sini dimaksud adalah bagaimana pelayanan dari jasa yang kita tawarkan tersebut.
Ini juga menyatakan bagaimana bisnis ditujukan untuk mencapai tujuannya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang aktif mengikuti video demi video saya dari awal ya sampai saat ini, mungkin sudah beberapa kali mendengar saya menjelaskan mengenai bisnis plan ya, atau beberapa materi yang saya ulang-ulang. Karena memang materi bisnis ini ya memang harus terus-menerus kita gali dan harus terus-menerus kita pelajari. Kalau perlu kita ulang-ulang ya. Karena ini sebagai dasar bagi kita untuk memulai usaha yang baru gitu. Nah, bagaimana cara membuat bisnis plan? Saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, tahapannya itu adalah judul dan isi. Jadi rencana bisnis harus disajikan dalam sebuah binder dengan sampul yang mencantumkan nama bisnis, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, alamat email, dan situs web, serta tanggal. Kalian tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk binder atau sampul yang mewah ya. Nah, kalian apabila menginginkan rencana yang terlihat lebih profesional, mudah dibaca dan disusun dengan baik, maka harus menyertakan informasi yang sama pada halaman judul. Jika kalian sudah memiliki logo, kalian juga dapat menggunakannya. Kemudian yang kedua adalah ringkasan dari bisnis plan. Bagian penting dalam bisnis plan adalah ringkasan bisnis. Hal ini memberitahu ke si pembacanya apa yang ingin kalian capai dari bisnis tersebut. Misalkan kalian membutuhkan pinjaman 50 juta, lalu dalam bisnis plan kalian jelaskan penggunaannya. Apakah dipergunakan untuk membeli peralatan baru, membayar hutang berjalan, atau digunakan untuk perluasan bisnis kalian. Jika kalian mencari mitra bisnis, jelaskan bagaimana keuntungan untuk jasa dan pembagiannya. Berapa lama jangka waktu kalian akan membayar kembali pinjaman tersebut. Kemudian yang harus dicantumkan pada sebuah bisnis plan adalah deskripsi produk ya. Nah, komponen penting lainnya dalam bisnis plan adalah deskripsi produknya. Deskripsi produk ini dapat terdiri dari beberapa paragraf hingga beberapa halaman, tergantung pada kerumitan rencana bisnis yang kalian pilih. Jika rencana kalian tidak terlalu rumit, buat deskripsi bisnis yang singkat. Saat menjelaskan produk atau jasa kalian, pastikan pembaca memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang kalian sampaikan. Jelaskan bagaimana orang menggunakan produk atau memanfaatkan layanan jasa kalian, dan bicarakan tentang apa yang membuat produk atau layanan kalian berbeda dari produk atau layanan lain yang tersedia di pasar. Kemudian buatlah sespesifik mungkin tentang apa yang membedakan bisnis tersebut. Kemudian jelaskan bagaimana bisnis kalian akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan mengapa bisnis kalian akan menguntungkan. Jelaskan faktor-faktor yang menurut kalian akan membuatnya berhasil. Kemudian yang keempat adalah analisis pasar. Analisis pasar yang menyeluruh akan membantu kalian menentukan prospek serta membantu kalian menetapkan harga, distribusi, dan strategi promosi yang akan memungkinkan perusahaan kalian untuk menjadi sukses baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mulailah bisnis plan dengan analisis pasar, yaitu mengidentifikasi pasar dalam hal ukuran, demografi, struktur, prospek pertumbuhan, tren, dan potensi penjualannya. Selanjutnya, tentukan seberapa sering produk atau jasa kalian akan dibeli oleh target pasar kalian. Kemudian cari tahu potensi pembelian tahunan. Kemudian cari tahu juga berapa presentasi dari jumlah tahunan yang kalian miliki atau yang akan kalian capai.
Yang kelima adalah operasi dan manajemen. Kemudian yang keenam adalah rencana keuangan. Nah, di rencana keuangan ini teman-teman bisa menggunakan berbagai laporan-laporan keuangan yang bisa kalian contoh dari aplikasi yang ada, atau kalian bisa googling ya. Karena hal penting dalam membuat bisnis plan adalah perencanaan keuangan. Jadi setelah mendefinisikan produk, pasar, dan operasi, area berikutnya yang harus kalian perhatikan adalah laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Nah, secara global ada beberapa jenis bisnis plan yang perlu teman-teman ketahui. Di sini saya akan membacakan atau saya akan menyebutkan 5 saja perencanaan bisnis, yaitu yang pertama adalah perencanaan bisnis startup, yang kedua perencanaan bisnis strategi, yang ketiga perencanaan bisnis operasional, yang keempat perencanaan bisnis pengembangan, dan yang kelima perencanaan bisnis pertumbuhan. Kelima jenis bisnis plan atau perencanaan bisnis itu masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Bagi calon pebisnis, umumnya yang biasa digunakan adalah bisnis plan untuk strategik atau perencanaan bisnis strategi. Dengan membuat suatu perencanaan bisnis, kalian bisa merencanakan tujuan perusahaan tadi, strategi yang akan digunakan, metode pemasaran yang akan dicanangkan, dan lain sebagainya. Sehingga bagian dari perusahaan bisa bergerak secara sinergi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, hal kedua yang harus dipersiapkan adalah tentu saja mempersiapkan modal, ya. Modal ini umumnya tidak didapatkan dari satu pihak atau dari uang pribadi si pendiri bisnis tersebut saja. Akan tetapi juga didapatkan dengan berbagai metode. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, teman-teman harus mengetahui bahwa dalam modal usaha ini ada 3 jenis. Berdasarkan artikel yang saya baca ya mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan, itu jenis dari atau ragam dari modal usaha itu. Yang pertama adalah modal investasi. Jenis modal yang digunakan untuk merintis suatu perusahaan serta memiliki sifat terus menyusut per tahunnya. Umumnya modal yang satu ini, yaitu modal investasi, digunakan untuk membeli aset perusahaan. Kemudian jenis modal yang ketiga adalah modal kerja. Jenis modal yang digunakan untuk membayar biaya yang dibutuhkan perusahaan dalam jangka pendek. Umumnya, modal kerja ini juga disebut sebagai modal produksi serta memiliki liabilitas yang tinggi. Jenis modal yang ketiga adalah modal operasional. Jenis modal operasional ini digunakan untuk membayar biaya operasional perusahaan. Biasanya biaya ini dikeluarkan setiap bulan atau setiap tahun dengan berkelanjutan ya. Jadi temponya tetap gitu, waktunya tetap gitu. Tergantung dari kebutuhan aset perusahaan tersebut. Nah, bagaimana cara mendapatkan modal perusahaan ya? Ada berbagai cara, antara lain melalui tabungan pribadi, pinjaman pribadi, pinjaman dari lembaga keuangan, menjual aset perusahaan, penggalangan dana dari hasil penjualan atau sales, dan berasal dari investor. Yang ketiga adalah hal yang perlu diperhatikan, menentukan target pasar. Ketika ingin memulai bisnis, penting bagi kalian untuk melakukan riset tertentu dalam menentukan target pasar. Ada cukup banyak manfaat menentukan dan mengenali target pasar dari bisnis yang akan kita dirikan. Berbagai manfaat tersebut antara lain, yang pertama, dapat membuat produk atau jasa yang ditawarkan menjadi lebih
lebih bersaing daripada produk atau jasa si kompetitor. Yang kedua, dapat membuat konten promosi sesuai dengan target pasar yang ingin dicapai. Yang ketiga, bisa langsung berkomunikasi dengan pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Yang keempat, bisa meningkatkan penjualan dari produk yang perusahaannya kalian tawarkan. Serta masih banyak sekali manfaat yang dicapai dengan cara menentukan target pasar yang ingin dituju. Nah, langkah apa saja dalam menentukan target pasar? Yang pertama adalah identifikasi bisnis kalian dengan menjawab pertanyaan 5W plus 1H atau what, apa, why, kenapa, where, di mana, who, siapa, when, kapan, dan how, bagaimana. Yang kedua, lakukan komunikasi secara intens dengan para klien sebelumnya. Yang ketiga, carilah feedback dan lakukan riset terhadap timbal balik yang telah diperoleh. Langkah yang keempat adalah lakukan branding. Pastikan kalian untuk melakukan branding demi meningkatkan brand awareness perusahaan kalian di mata masyarakat. Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan branding. Antara lain, yang pertama, gencar melakukan promosi di media sosial. Yang kedua, lakukan perumusan brand agar nantinya mudah diingat oleh para pembeli. Yang ketiga, buatlah strategi pengiklanan yang membuat brand produk kalian semakin viral. Dan yang keempat, ikutlah berbagai event pameran seperti bazar dan lain sebagainya. Dengan melakukan branding, merek yang diusung oleh perusahaan kalian nantinya bisa semakin mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Lakukan branding tersebut secara rutin agar bisnis kalian semakin maju, insya Allah. Yang kelima atau yang terakhir adalah adding value pada brand, ya. Nah, langkah terakhir ini dapat kalian jadikan metode memulai bisnis serta mempersiapkan pertempuran dengan para kompetitor atau pesaing. Dengan menambahkan value tertentu pada brand yang kalian kembangkan, para pembeli akan semakin tertarik dengan brand tersebut, sehingga mereka enggan berpindah ke merek lainnya. Lantas, apa saja keuntungan bagi perusahaan yang berhasil melakukan adding value steps untuk brand mereka? Yang pertama, tentu saja produk bisa dibeli harga lebih mahal. Yang kedua, brand produk tersebut bisa lebih menarik perhatian pembeli dibandingkan produk dari kompetitor. Yang ketiga, biaya produksi untuk menghasilkan barang tersebut akan semakin bisa ditekan. Nah, jadi itu ya tadi 5 langkah memulai bisnis yang perlu kalian ketahui dan harus kalian praktekkan. Lakukan berbagai poin tadi agar nantinya bisnis kalian semakin berkembang dari waktu ke waktu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana merintis usaha baru dan bagaimana model pengembangannya? Oke. Cara untuk memasuki dunia usaha baru itu secara global bisa saya katakan ada 3 ya dalam memulai suatu usaha. Yang pertama adalah starting atau merintis usaha baru. Merintis usaha baru bagi para wirausahawan ini adalah hal yang sangat luar biasa karena merupakan hal baru mungkin dalam kehidupan mereka ya. Nah, wirausaha itu sendiri adalah seseorang yang mengorganisir, mengelola, dan memiliki keberanian menghadapi resiko. Oke, sebagai pengelola dan pemilik usaha atau business owner, manager, atau pelaksana usaha kecil atau yang biasa disebut dengan small business operator, maka harus memiliki berbagai kategori. Yang pertama adalah kecakapan untuk bekerja, kemampuan untuk
3% wirausaha yang dimintai untuk menjadi responden mendapatkan ide bisnis dari pengalaman yang diperoleh ketika bekerja di beberapa perusahaan atau tempat-tempat profesional lainnya. Jadi mereka memutuskan menjadi seorang wirausahawan biasanya, atau sebanyak 43% responden itu didapat atau mendapatkan idenya setelah mereka bekerja di perusahaan lain. Nah, 15%-nya telah mencoba dan mereka merasa mampu mengerjakannya dengan lebih baik. Sebanyak 11% dari wirausaha yang disurvei memulai usaha untuk memenuhi peluang pasar. Sedangkan 46% lagi dikarenakan hobi, ya. Menurut Lambing, ada 2 pendekatan utama yang digunakan wirausaha untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru. Pendekatan yang pertama adalah inside out atau idea generation, yaitu pendekatan berdasarkan gagasan sebagai kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Kemudian yang kedua adalah pendekatan di outside in atau opportunity recognition, yaitu pendekatan yang menekankan pada basis ide merespon kebutuhan pasar sebagai kunci keberhasilan. Berdasarkan pendekatan inside out untuk memulai usaha, seseorang atau si calon wirausahawan ini harus memiliki kompetensi usaha. Menurut Norman Scarborough, kompetensi usaha yang diperlukan itu meliputi 4 hal: kemampuan teknik, kemampuan pemasaran, kemudian kemampuan finansial, dan kemampuan menjalin hubungan. Sedangkan dalam merintis usaha baru ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah bidang dan jenis usaha yang akan digeluti. Beberapa bidang usaha yang bisa dimasuki atau digeluti itu antara lain bidang usaha pertanian seperti ada pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. Kemudian yang kedua bidang usaha pertambangan, ya, seperti ada galian pasir, kemudian galian tanah, batu, dan bata. Yang ketiga bidang usaha pabrikasi seperti industri perakitan dan sintesis. Yang keempat bidang usaha konstruksi seperti konstruksi bangunan jembatan, irigasi atau pengairan, dan jalan raya. Yang kelima bidang usaha perdagangan atau retailer, grosir, agen, dan ekspor-impor. Yang ketujuh bidang jasa perseorangan, contohnya seperti jasa potong rambut, salon, laundry, dan catering. Bidang usaha jasa-jasa umum seperti pengangkutan, pergudangan, wartel, dan distribusi. Dan yang kesembilan bidang usaha jasa wisata, contohnya usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana wisata. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Ada beberapa kepemilikan usaha yang dapat dipilih. Di antaranya perusahaan perseorangan, persekutuan atau 2 macam anggota sekutu umum dan sekutu terbatas, perseroan, dan firma. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Dalam menentukan tempat usaha, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain yang pertama, apakah tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan maupun pasar. Yang kedua, apakah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja. Dan yang ketiga, apakah dekat ke akses bahan baku dan bahan penolong lainnya seperti alat pengangkut dan jalan raya. Yang keempat adalah organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kelima, kompleksitas organisasi usaha tergantung pada lingkup atau cakupan. Yang keenam, usaha dan skala usaha seperti fungsi kewirausahaan dasarnya dan inovasi juga. Ya, selanjutnya adalah lingkungan usaha. Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat jalannya perusahaan. Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha atau perusahaan adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro
mikro adalah lingkungan yang ada kaitan langsung dengan operasional perusahaan, seperti pemasok, karyawan, pemegang saham, majikan, manajer, direksi, distributor, pelanggan atau konsumen, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan makro adalah lingkungan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan, yang meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan sosial, lingkungan sosiopolitik, lingkungan demografi, serta gaya hidup. Nah, banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain karena resikonya lebih rendah, kemudian lebih mudah juga karena tinggal melanjutkan, serta memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Membeli perusahaan yang sudah ada juga akan mengandung masalah sebenarnya, teman-teman ya. Apa saja? Ada masalah eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan. Misalnya banyaknya pesaing dan ukuran dari peluang pasarnya. Yang kedua, masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam suatu perusahaan. Misalkan image-nya atau reputasi perusahaannya. Nah, selanjutnya franchising atau kerjasama manajemen atau waralaba. Ya, franchising ini juga sering saya sampaikan. Nah, franchising adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Sedangkan franchisor adalah perusahaan yang memberikan lisensi. Sedangkan franchise adalah perusahaan pemberi lisensi. Nah, ada berbagai kelebihan dan kekurangan ya dari berbagai bentuk dengan merintis usaha. Kelebihannya antara lain gagasan yang murni, bebas beroperasi, fleksibel, dan mudah penggunaannya. Sedangkan kekurangan dari bentuk merintis usaha adalah pengakuan nama barang, fasilitas yang inefisien, persaingan kurang diketahui. Nah, bagi yang membeli perusahaan, kelebihannya kemungkinan suksesnya besar. Lokasi sudah cocok karena tinggal melanjutkan. Karyawan dan pemasok biasanya sudah mantap serta sudah siap beroperasi. Sedangkan kekurangannya, perusahaan yang dijual biasanya lemah. Ya, peralatannya pun tidak efisien. Ada kemungkinan harganya mahal dan sulit untuk melakukan inovasi. Sedangkan untuk kerjasama manajemen, kelebihannya itu mendapatkan pengalaman dalam logo, nama, metode teknik, produksi, pelatihan, dan bantuan modal. Kemudian penggunaan nama, merek yang sudah dikenal. Sedangkan kekurangannya, tidak mandiri, kreativitas juga tidak dapat berkembang, menjadi independen, terdominasi, rentan terhadap perubahan dari si franchisornya. Nah, jadi bagi orang yang hendak merintis usaha baru dan model pengembangannya, tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya entrepreneur, di mana istilah tersebut dapat dipahami sebagai seseorang yang melakukan pengelolaan dan juga pengorganisiran serta memiliki keberanian untuk menghadapi resiko. Untuk itu, seorang pelaku usaha umumnya memiliki sebuah kemampuan dalam hal mengorganisir. Di samping itu juga harus cakap dalam bekerja. Kemudian memiliki tingkat kreativitas yang cukup baik, dan yang terakhir adalah suka tantangan. Maka dari itu, pilihan cara yang bisa dilakukan untuk memulai sebuah usaha itu seperti yang tadi sudah dijabarkan sedikit adalah dengan yang pertama membuka usaha baru, atau yang kedua membeli perusahaan yang sudah didirikan ya. Nah, yang ketiga adalah dengan melakukan kerjasama tadi gitu. Nah, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 bagian pasal 5 menyebutkan bahwa yang dinamakan usaha kecil memiliki kriteria seperti kepemilikan sebuah kekayaan bersih sebesar 200 juta
juta rupiah, tidak termasuk bangunan serta tanah usaha. Sementara untuk penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan maksimal 1 miliar rupiah. Sedangkan menurut BPSI, jika sebuah usaha yang memiliki pekerjaan total kurang dari 5 orang, maka termasuk ke dalam home industry. Namun, jika dilakukan pengembangan hingga pekerja totalnya 5 sampai dengan 19 orang, maka baru bisa disebut usaha kecil, di mana para pekerja tersebut bisa terdiri dari pekerja keluarga, pekerja pemilik, dan yang biasa dipakai adalah pekerja yang digaji. Umumnya, untuk proses pengembangan dilakukan melalui keterampilan manajemen keuangan yang meliputi aktivitas pembiayaan, kemudian investasi, lalu aktivitas bisnis. Tidak ketinggalan untuk aktivitas pengangguran modal yang bisa dijalankan melalui sejumlah metode. Selain itu, pengembangan juga dijalankan lewat keterampilan manajemen personal yang meliputi manajemen diri dan manajemen waktu. Nah, itu tadi ulasan sedikit mengenai cara merintis usaha baru dan bagaimana model pengembangannya untuk menambah pengetahuan, terutama untuk pengusaha pemula seperti kita ya. Beberapa cara yang telah dibahas tadi dapat dijadikan sebagai pilihan, mengingat masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangan tersendiri. Pelaku usaha yang masih baru dapat mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan pilihannya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah lembaga pendidikan juga perlu dipasarkan? Bukankah setiap orang membutuhkan pendidikan? Ya, memang benar ya, setiap orang itu membutuhkan lembaga pendidikan atau ketergantungan dengan lembaga pendidikan yang ada, terutama di Indonesia ini ya, dimana legalitas itu lebih berperan dibandingkan sebuah skill ya. Jadi meskipun kita memang seperti pengajar lah gitu ya, meskipun kita memiliki skill atau kemampuan untuk mengajar, namun apabila kita tidak memiliki sertifikat resmi ya, sertifikat pendidik, tentu kita akan sulit berkecimpung di dunia pendidikan. Namun meskipun demikian, lembaga pendidikan ini juga perlu dipasarkan ya. Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan adalah apakah lembaga pendidikan perlu dipasarkan? Bukankah lembaga pendidikan adalah lembaga sosial yang harusnya tidak berorientasi kepada profit atau keuntungan? Bolehkah lembaga pendidikan mengambil keuntungan? Dan berbagai pertanyaan lain seputar industrialisasi dunia pendidikan. Sebelum saya menjawab berbagai pertanyaan tadi, kita akan melihat atau mempelajari perkembangan terkini dari berbagai bidang terkait dengan dunia pendidikan. Pertama, globalisasi yang juga terasa akibatnya dalam dunia pendidikan. Jika sebelumnya, apabila orang ingin memperoleh gelar dari universitas luar negeri harus belajar penuh di sana. Sekarang ini sudah banyak universitas di Indonesia yang melakukan kerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri yang memungkinkan mahasiswanya menghasilkan gelar ganda atau double degree dari universitas di dalam dan di luar negeri. Program ini biasanya dilakukan melalui perkuliahan di dalam negeri selama beberapa semester dan 1 atau 2 tahun berikutnya mengikuti perkuliahan di luar negeri. Dengan demikian, biaya perkuliahan tentu saja menjadi lebih murah. Efek lain dari globalisasi adalah menjamurnya berbagai sekolah, kursus, dan playgroup yang merupakan waralaba atau franchise dari luar negeri. Kita bisa lihat misalnya ada Montessori, NIIT, Informatik, dan berbagai sekolah lain. Mereka mengambil sistem pendidikan, materi, dan modul pengajaran dari induknya atau prinsipal di berbagai negara dan mengadopsinya ke Indonesia. Model lain yang juga marak adalah mengambil sistem pendidikan beserta modul dan materi pengajarannya, tetapi tetap memakai nama lokal. Contoh kasus ini adalah Sekolah Pelita Harapan dan beberapa sekolah lain yang memakai kurikulum
adanya teknologi informasi memungkinkan pola belajar jarak jauh yang semakin nyaman atau e-learning. Mahasiswa tinggal melihat berbagai materi yang diletakkan di website, melakukan diskusi kelompok juga di website, dan juga mengerjakan berbagai tugas-tugas melalui website. Fasilitas internet memungkinkan orang belajar dari mana saja tanpa harus tatap muka di kelas. Walaupun tentu saja dalam tahap tertentu masih dibutuhkan kegiatan tatap muka di dalam kelas. Perkembangan lain yang juga perlu dicermati adalah beberapa universitas negeri sekarang ini statusnya sudah diubah menjadi badan usaha. Akibatnya, mereka harus mencari sendiri sumber-sumber pembiayaan bagi operasional universitasnya. Karena itu, mau tidak mau, universitas sekarang ini memperhitungkan dengan seksama masalah arus kas atau cash flow, profitabilitas, dan lain-lainnya, agar operasional organisasi tetap berjalan. Selain waralaba asing, di Indonesia sekarang ini juga tumbuh dengan pesat berbagai waralaba pendidikan ataupun kursus yang asli Indonesia. Sebut saja Primagama, Ganesha, dan Sony Sugema yang merupakan kegiatan kursus pelajaran di sekolah. Purwacaraka Music School, Al-Azhar, Sanggar Kegiatan Bobo, dan berbagai waralaba lokal yang lain. Tentu saja tidak bisa dilupakan berbagai kursus bahasa Inggris yang dirintis oleh LIA yang sekarang ini berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia. Melihat perkembangan pendidikan di Indonesia, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari tumbuhnya berbagai sekolah unggulan, baik yang dikelola oleh pemerintah atau sekolah negeri maupun swasta. Sekolah-sekolah unggulan ini membedakan diri dari yang lain dengan berbagai program pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang sangat memadai, dan penguasaan bahasa asing yang baik. Namun demikian, di sisi lain biasanya biaya untuk masuk sekolah unggulan semacam ini dan biaya bulanan yang harus dikeluarkan siswa juga akan sangat mahal. Yang menarik adalah bahwa walaupun sekolah-sekolah unggulan ini menetapkan tarif yang mahal dibandingkan dengan sekolah sejenis, tetapi tetap saja diminati oleh masyarakat Indonesia. Ironisnya, di beberapa daerah, beberapa sekolah terpaksa tutup karena kekurangan murid. Tumbuhnya berbagai sekolah dan universitas swasta yang terus bertambah dalam berbagai jurusan juga menjadi perkembangan menarik dalam dunia pendidikan. Jika dulu hanya sedikit universitas misalnya yang menyelenggarakan satu program atau jurusan tertentu, sekarang ini bahkan di universitas di daerah pun sudah menyelenggarakan program tersebut. Terakhir adalah program otonomi daerah, membuat setiap daerah berlomba-lomba untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya agar mampu bersaing dengan daerah lain. Dan salah satu strategi yang digunakan adalah di samping mengirimkan putra-putri daerah ke lembaga pendidikan yang berkualitas, juga dengan mendirikan lembaga pendidikan di daerah masing-masing. Dengan demikian, manfaatnya untuk daerah akan lebih terasa karena semakin banyak menampung putra daerah untuk belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. Berbagai fenomena di atas memiliki beberapa implikasi yang mendorong percepatan pendidikan sebagai sebuah industri. Dari sisi pelaku dunia pendidikan, sekarang ini dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan dari segala sisi. Karena sekarang ini, persaingan menjadi semakin ketat dengan tumbuh suburnya lembaga pendidikan di lingkungan sekitar. Dengan persaingan yang semakin ketat, mau tidak mau pengelola pendidikan harus berupaya dengan keras agar memberikan layanan yang terbaik. Karena jika tidak, konsumen akan dengan mudah mencari lembaga pendidikan lain yang sejenis jika dirasa lebih menguntungkan di sana. Dari
Dari segi konsumen, sekarang ini dengan semakin banyaknya penawaran dari lembaga pendidikan merupakan dua sisi yang terkadang sulit. Di satu sisi memudahkan konsumen untuk memilih lembaga mana yang sesuai, tetapi di sisi lain konsumen juga kesulitan menentukan karena terkadang tidak memiliki informasi yang cukup tentang lembaga tersebut. Tidak dapat dipungkiri, dengan berbagai perkembangan tadi, pendidikan sekarang ini sudah mengarah pada proses industrialisasi. Dunia pendidikan tidak dapat lagi dianggap sebagai lembaga sosial, tetapi harus diperlukan sebagai industri yang harus dikelola secara profesional. Karena dengan semakin ketatnya persaingan, lembaga pendidikan akan ditinggalkan konsumen jika dikelola seadanya. Nah, pemasaran adalah strategi atau cara bagaimana melakukan berbagai aktivitas agar terjadi pertukaran atau exchange antara produsen dengan konsumen. Dalam hal pendidikan, pemasaran mengatur strategi dan cara agar konsumen mau mengeluarkan uang yang mereka miliki untuk menggunakan berbagai jasa yang disediakan oleh lembaga. Lalu, bagaimana pemasaran pendidikan agar tetap diminati oleh konsumen? Apa saja yang perlu diperhatikan oleh pengelola pendidikan? Lalu, bagaimana strategi implementasinya di lapangan? Nah, untuk dapat memasarkan pendidikan yang baik, harus dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang jelas. Lembaga pendidikannya ingin diarahkan kemana? Visi, misi, dan tujuan ini biasanya harus dimulai dari kepala atau pimpinan sekolah, yang kemudian ditransfer ke pengelola, ke guru-guru, dan siswa atau mahasiswa di lembaga tersebut. Dengan arah yang sama, sebuah lembaga pendidikan akan lebih mudah untuk maju dan berkembang. Selanjutnya, pengelolaan pendidikan juga harus menganalisis berbagai faktor eksternal yang mungkin berpengaruh dengan lembaganya. Faktor-faktor eksternal itu antara lain lingkungan makro. Lingkungan makro di sini terdiri dari sisi perkembangan penduduk dengan segala sifat dan karakteristiknya. Jika kita ingin mendirikan sebuah sekolah dasar misalnya, harus dilihat apakah jumlah anak-anak usia sekolah dasar cukup banyak di sekolah tersebut, atau daya belinya ada, dan lain sebagainya. Faktor lain dari lingkungan makro adalah teknologi, di mana kita juga harus melihat berbagai perkembangan teknologi yang mungkin bisa diterapkan di lembaga di lembaga pendidikan kita tersebut. Di berbagai universitas sekarang ini, administrasi nilai dan kemahasiswaan sudah terintegrasi secara maksimal, sehingga mahasiswa dapat melihat nilai melalui SMS ataupun website. Nah, nilai tambah apa yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan melalui teknologi itu pun harus kita perhatikan. Faktor berikutnya dari lingkungan makro adalah aturan pemerintah. Karena di Indonesia ini termasuk unik ya teman-teman, karena aturan pemerintah sering berubah dengan perubahan menteri. Karena itu, antisipasi berbagai aturan diperlukan agar lembaga pendidikan bisa fleksibel dalam mengadaptasi berbagai perubahan aturan. Setelah lingkungan mikro, lingkungan eksternal lain yang perlu diperhatikan adalah peta industri dan persaingan. Lembaga pendidikan perlu memetakan siapa pesaing-pesaing mereka, baik yang berpotensi untuk bersaing langsung maupun tidak langsung. Lembaga pendidikan biasanya kesulitan untuk menentukan apakah lembaga pendidikannya diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah atas atau untuk menengah bawah. Lembaga pendidikan sejak awal harus menentukan lembaganya diarahkan untuk kelas yang mana. Karena ini akan menentukan layanan seperti apa yang akan disampaikan. Mengingat untuk kelas menengah atas biasanya lebih peduli dengan kualitas dalam proses belajar mengajar. Sementara untuk
dalam hal penentuan berapa harga yang ingin diberlakukan kepada siswa dan layanan seperti apa yang akan diterima mereka. Dengan menentukan target marketing yang dituju, lembaga pendidikan bisa memberikan satu nilai tambah yang menjadi pembeda dibandingkan dengan para pesaingnya. Nilai tambah inilah yang disebut sebagai diferensiasi. Dengan diferensiasi yang kuat, bisa menjadi senjata dalam menghadapi berbagai persaingan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran jasa pendidikan? Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak yang paling besar dengan lingkungan eksternal. Padahal lembaga pendidikan memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, pemasaran memainkan peran penting dalam pengembangan strategi. Strategi pemasaran jasa pendidikan merupakan pernyataan mengenai bagaimana suatu merek atau produk mencapai tujuannya. Nah, lingkungan pendidikan dalam hal ini sekolah mengalami perubahan besar, yaitu lingkungan global pendidikan atau sering diistilahkan dengan globalisasi pendidikan. Globalisasi sendiri seperti yang kalian ketahui berarti proses keterbukaan yang seluas-luasnya ya. Bebas dari keterbelengguan kultural atau kebudayaan, bebas dari ketertutupan juga. Globalisasi dengan ciri pasar bebasnya tidak hanya menjual barang produksi industri saja, melainkan juga sumber daya manusia yang siap kerja. Oleh karena itu, kualitas menjadi acuan yang utama. Barang atau produk pendidikan yang tidak berkualitas akan dicampakkan oleh konsumen. Persaingan pasar semacam ini menuntut barang dagangan yang berkualitas. Masyarakat sudah mulai mempertanyakan dan memilih sekolah-sekolah berkualitas karena mereka takut putra-putrinya tidak mampu bahkan kalah bersaing di era globalisasi ini. Pemasaran yang lebih sering dikenal dengan istilah asingnya adalah marketing merupakan suatu metode baru untuk memajukan dan mengembangkan potensi sebuah organisasi dengan memusatkan sasaran atau strategi, terutama pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan menginginkan organisasi kita. Dan tujuan dari pemasaran adalah membantu pengelola suatu organisasi untuk memutuskan produk apa yang mesti ditawarkan terlebih dahulu. Mula-mula pemasaran dikenal dan dikembangkan oleh perusahaan multinasional besar dengan kekuatan ekonomi yang super. Tapi sekarang, setiap perusahaan dan bahkan setiap orang telah menggunakannya. Tidak ketinggalan pula organisasi-organisasi non-profit seperti lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai pencetak biro jasa masa depan telah memanfaatkan juga segi keunggulan pemasaran untuk meningkatkan kerjasama atau transaksi mereka dengan pembeli, langganan, dan publik. Suatu organisasi yang memutuskan tetap eksis dan survive di gelanggang persaingan yang ketat ini, mau tidak mau tidak akan sukses tanpa memiliki strategi pemasaran yang baik. Strategi memiliki dua definisi. Yang pertama adalah rencana manajemen puncak untuk mencapai hasil yang konsisten dengan misi organisasi. Dan yang kedua yaitu merupakan pendekatan dasar untuk mendesain tindakan yang akan memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu saran. Setiap organisasi atau strategi harus menjawab suatu pertanyaan bagaimana, yaitu bagaimana kemajuan harus dilakukan untuk mencapai suatu sasaran. Nah, strategi pemasaran ini terdiri atas 5 elemen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama adalah pemilihan pasar, yaitu pasar yang akan dilayani. Pemilihan pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh perusahaan. Yang kedua, perencanaan produk meliputi produk spesifik yang dijual, pembentukan lini produk, dan mendesain penawaran individual pada masing-masing lini. Yang ketiga, penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan.
Yang keempat adalah sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir atau eceran yang dilalui produk sehingga mencapai ke konsumen akhir yang membeli atau yang menggunakannya. Kelima adalah komunikasi pemasaran atau promosi yang meliputi periklanan, personal selling, solusi penjualan, direct marketing, dan public relation. Nah, model-model strategi pemasaran jasa pendidikan itu ada beberapa model ya. Yang pertama adalah pemasaran eksternal. Jadi pemasaran eksternal menggambarkan aktivitas normal yang dilakukan oleh organisasi pendidikan dalam mempersiapkan produk, menetapkan harga, melakukan distribusi informasi, dan memproduksikan produk jasa yang bernilai superior kepada para pelanggan. Dalam hal ini adalah wali murid. Bila ini bisa dilakukan dengan baik, maka para wali murid sebagai pelanggan akan terikat dengan organisasi, sehingga keuntungan jangka panjang bisa terjamin. Yang kedua adalah pemasaran internal. Pemasaran internal menggambarkan tugas yang diemban organisasi dalam rangka melatih dan memotivasi para guru, para karyawan, dan para murid sebagai aset utama organisasi agar dapat melayani para pelanggan dengan baik. Yang tak kalah pentingnya adalah pemberian penghargaan atau reward dan pengakuan yang sepadan serta manusiawi. Aspek ini membangkitkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, loyalitas, dan rasa memiliki setiap orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi organisasi dan bagi pelanggan yang dilayani. Yang ketiga adalah pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif menggambarkan interaksi antara pelanggan, dalam hal ini para wali murid, dengan para karyawan atau guru dan staf, dan juga dengan pemimpin organisasi atau kepala sekolah. Diharapkan setiap sumber daya manusiawi organisasi yang loyal, bermotivasi tinggi, dan diberdayakan atau empowered dapat memberikan total quality service kepada setiap pelanggan dan calon pelanggan. Bila ini terrealisasi, maka pelanggan yang puas akan menjalin hubungan berkesinambungan dengan personil dan organisasi yang bersangkutan, dan bahkan bisa menjadi sarana serta media pemasaran organisasi. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang terakhir adalah apakah pemasaran dapat dilakukan di lingkungan sekolah? Oke, pemasaran untuk sebuah usaha itu dapat dilakukan di mana saja. Apabila kita berbicara mengenai jasa pendidikan, sudah barang tentu pemasaran juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Seperti bagaimana cara kita memasarkan bimbingan belajar milik kita di lingkungan sekolah. Melalui apa contohnya? Melalui kerjasama yang bisa kita tawarkan kepada sekolah-sekolah. Contohnya ya, itu adalah bagaimana kita mengadakan tryout untuk siswa kelas ujung seperti kelas 6 SD, kelas 9 SMP, atau kelas 12 SMA ya. Nah, materi untuk tryoutnya ini sendiri dipersiapkan oleh kita. Nah, sekolah hanya perlu menyiapkan atau memberi informasi berapa jumlah siswa yang akan mengikuti tryout tersebut, sehingga kita dapat menyiapkan lembaran tryout apabila dilakukan secara dilakukan menggunakan hardware ya. Namun apabila dilakukan menggunakan software, kita bisa memberikan penawaran lagi mengenai mungkin pendalaman materi untuk menggunakan program CAT yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan ujian secara online. Fungsi pemasaran di lembaga pendidikan adalah untuk membentuk citra baik terhadap lembaga dan menarik minat sejumlah calon siswa. Oleh karena itu, pemasaran harus berorientasi kepada pelanggan yang dalam konteks sekolah atau madrasah disebut dengan siswa atau peserta didik. Disinilah perlunya sekolah atau madrasah untuk mengetahui bagaimana calon siswa melihat sekolah atau madrasah yang akan dipilihnya. Seperti yang telah diuraikan di awal tadi ya di Q&A
yang selalu berorientasi kepada konsumen yang bertujuan untuk membuat keputusan manajemen. Oleh sebab itu, pemasaran hendaklah dilakukan dengan perencanaan yang matang dan tujuan yang jelas. Langkah-langkah untuk memenangkan persaingan dengan menggunakan pemasaran antara lain yang pertama adalah tujuannya harus didefinisikan secara jelas, yang mencakup hasil, proses, dan juga strateginya. Kemudian yang kedua, buatlah rencana pemasaran dan usaha-usaha pemasaran untuk masing-masing kelompok sasaran. Yang ketiga, lakukan komunikasi ke dalam maupun keluar, serta lakukan pelatihan. Dan yang keempat, daftar kebutuhan logistik yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Di samping itu, sekolah atau madrasah juga perlu mengutamakan kebutuhan khusus masyarakat yang diperkirakan dapat memuaskannya. Sekolah atau madrasah juga harus mempromosikan berbagai hal kepada kelompok-kelompok masyarakat yang paling potensial. Pendekatan ini harus bertitik tolak dari pengidentifikasian kebutuhan sekolah atau madrasah dan kemudian berusaha untuk mempengaruhi donatur dan calon siswa yang sesuai dengan karakteristik sekolah atau madrasah. Penjelasan tadi mengidentifikasikan bahwa sekolah atau madrasah harus mampu membuat program-program layanan pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat sebagai konsumen pendidikan, sekaligus berusaha mempengaruhi masyarakat yang menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau masyarakat. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan pemasaran menyeluruh harus merupakan bagian dari rencana institusional yang paling besar. Rencana pemasaran menunjuk kepada proses dua arah yang menyeluruh. Hal ini tidak hanya termasuk ke dalam aktivitas penerimaan siswa secara tradisional saja, tetapi juga research pasar yang meliputi pekerja dan survei kebutuhan calon siswa yang potensial, analisis citra masyarakat terhadap sekolah atau madrasah, penelitian terhadap alur kebutuhan, komunikasi dan profil calon siswa, serta evaluasi program dan relensi dari survei yang telah dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan melakukan promosi. Ya, jadi promosi yang seperti tadi dipertanyakan adalah promosi yang tentu saja bisa kita terapkan di sekolah. Dan promosi ini tentu saja promosi yang tujuannya adalah memberikan pendidikan atau membantu mendukung pendidikan, proses pendidikan ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak sekolah, orang tua siswa, siswa ataupun kita sebagai penyelenggara lembaga pendidikan. Nah, itu tadi teman-teman Q&A, video Q&A untuk minggu kali ini ya. Saya sangat mengharapkan kepada teman-teman untuk bantu saya dengan memberikan berbagai pertanyaan yang nantinya mungkin akan bisa saya jadikan konten untuk membuat video seperti ini ya, karena semakin banyak kita sharing yang mengenai pertanyaan, kemudian saya insya Allah bantu jawab, mungkin hal itu akan membantu teman-teman kita lainnya di luar sana yang masih kebingungan mengenai bisnis bimbingan belajar ini atau bisnis secara globalnya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat memberikan motivasi tersendiri serta dapat berkontribusi dalam mengembangkan usaha dan juga meyakinkan kalian